Malam itu, Bu Rahayu menatap menantunya dengan penuh kebencian. Dengan suara tajam, ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang anakku lihat dari perempuan miskin sepertimu. Kau bahkan tak pantas menginjak rumah ini." Sang menantu, Anissa, hanya diam dan menunduk, menerima semua hinaan seperti biasa. Ia tahu, tak peduli sekeras apapun ia berusaha, mertuanya tak akan pernah menerimanya. Tapi siapa sangka, 3 hari kemudian, wajah Bu Rahayu yang angkuh itu berubah pucat pasi. Tangannya gemetar saat melihat foto seorang wanita yang dikenalnya baik, seseorang yang membuatnya membeku di tempat. Kau bilang ibumu siapa tadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Anissa menatapnya dengan tatapan tajam. Kali ini, ia tak akan diam lagi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like, ramaikan kolom komentar. Tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Matahari baru saja tenggelam ketika Anissa mengangkat piring-piring kotor dari meja makan. Tangannya cekatan merapikan sisa makanan yang bahkan tak sempat ia sentuh. Seperti biasa, Bu Rahayu hanya menyediakan makanan untuk Arman dan ayahnya. Bagi wanita itu, menantu miskin sepertinya tak pantas makan. Di meja yang sama, Anissa, cepat bereskan dapur. Aku tak suka melihat dapur berantakan. Dasar perempuan tak becus. Suara Bu Rahayu terdengar ketus. Anissa hanya menunduk, tidak menjawab. Ia sudah terbiasa. Hampir setiap hari, ia menerima perlakuan seperti ini sejak pertama kali menikah. Dengan Arman, ia sadar Bu Rahayu tidak pernah menyukainya. Arman, suaminya, duduk diam di kursi makan. Ia melihat istrinya diperlakukan seperti pembantu, tapi tak berani membela. Anissa tahu Arman sebenarnya baik, tapi ia terlalu penurut pada ibunya. Saat Anissa hendak membawa piring-piring kotor ke dapur, tiba-tiba Bu Rahayu menyentak kasar lengan bajunya. "Kau tahu kenapa aku tak pernah suka padamu?" Suara wanita itu penuh dengan penghinaan. "Karena kau tak punya harga diri. Sudah jelas keluargamu miskin, tak punya nama, tapi masih berani masuk ke keluarga ini." Anissa menggigit bibirnya. Ia ingin membalas, ingin mengatakan sesuatu. Tapi ia sadar, melawan hanya akan memperkeruh keadaan. Arman akhirnya angkat bicara, meskipun dengan suara pelan. "Bu, sudahlah. Anissa sudah berusaha jadi istri yang baik, tapi bukannya berhenti." Bu Rahayu malah menatap anaknya dengan tajam. "Diam Arman, kau itu terlalu bodoh. Kau kira wanita ini benar-benar mencintaimu? Dia hanya mengincar harta kita." Anissa menarik napas dalam, tangannya mengepal di balik tubuhnya. Ia tahu, selama ini ia dianggap rendah. Dianggap tak lebih dari wanita miskin yang menumpang hidup di rumah ini. Tapi apa Bu Rahayu tidak tahu? Tidak ada yang ia inginkan dari keluarga ini selain kebahagiaan bersama suaminya. Yang tidak Bu Rahayu sadari, sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Dan saat itu tiba, ia akan menyesali setiap kata-kata kasarnya. 3 hari setelah kejadian itu, sebuah undangan istimewa datang ke rumah mereka. Sebuah acara amal besar diadakan di hotel berbintang, dan keluarga Arman diundang sebagai tamu kehormatan. Bu Rahayu terlihat begitu antusias. Ia selalu suka menghadiri acara-acara mewah. Baginya, tempat seperti itu adalah dunianya. Ia ingin menunjukkan bahwa keluarganya termasuk golongan elit, meski kenyataannya tidak sepenuhnya begitu. Di ruang tamu, ia membuka surat undangan itu dengan anggun. Namun saat membaca daftar tamu undangan, matanya membelalak. Di antara nama-nama tamu kehormatan, ada satu nama yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Siti Aisyah. Tangan Bu Rahayu gemetar. Ia menelan ludah. Tidak mungkin, pikirnya. Tidak mungkin nama itu muncul lagi setelah sekian lama. Namun,
Ia tidak ingin membuat suaminya dan Arman curiga. Dengan cepat, ia mengatur ekspresinya dan berpura-pura biasa saja. Ketika hari acara tiba, suasana di hotel sangat megah. Para tamu mengenakan pakaian terbaik mereka, berdiri dengan anggun di bawah lampu-lampu kristal. Bu Rahayu berjalan memasuki ruangan dengan percaya diri, menikmati sorotan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti ketika seorang wanita bergaun biru langit masuk ke ruangan. Seorang wanita dengan tatapan tajam, sorot mata penuh wibawa. Siti Aisyah. Ruangan mendadak terasa sunyi di telinga Bu Rahayu. Kakinya terasa lemas. Ia ingin pergi, tapi ia tahu itu tak mungkin. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Anissa tiba-tiba maju dan menggenggam tangan wanita itu. "Ibu," suara Anissa bergetar penuh haru. Para tamu langsung terkejut. Bu Rahayu merasa kepalanya berputar. "Kakau, bilang apa ibu?" Siti Aisyah menatap Bu Rahayu dengan tatapan tajam yang penuh arti. "Ya, Anissa adalah putriku. Dan kau masih sama seperti dulu Rahayu. Angkuh, sombong, dan selalu meremehkan orang lain." Seluruh tamu terdiam. Semua mata kini tertuju pada Bu Rahayu. Dan saat itu, ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jam dinding yang berdetak terdengar begitu keras di telinga Bu Rahayu. Ia duduk di ruang tamu, masih mengenakan pakaian mewah yang ia kenakan di acara tadi. Tapi kini, baju itu terasa begitu berat, seolah menekan pundaknya. Di hadapannya, Arman duduk dengan ekspresi tegang. Anissa berdiri di sampingnya, masih dengan wajah yang penuh luka dan kelelahan. "Jadi, selama ini kau merahasiakan siapa ibumu?" Suara Arman terdengar pelan, tapi penuh dengan emosi yang ia tahan. Anissa menarik napas dalam. "Aku tidak merahasiakan, Mas. Aku hanya tidak ingin dikenal sebagai anak Siti Aisyah. Aku ingin hidup sederhana. Ingin menjalani pernikahan kita tanpa bayang-bayang nama besar ibuku." "Tapi kenapa, Anissa? Kenapa kau tidak pernah bilang, 'Aku suamimu'?" Tatapan Anissa melembut, tapi ada rasa sakit di matanya. "Kalau aku bilang sejak awal, apa ibumu akan menerimaku? Atau justru semakin membenci dan menuduhku ingin menyombongkan diri?" Arman terdiam. Ia tahu jawabannya. Bu Rahayu masih membisu, menatap kosong ke arah karpet ruang tamu. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak begitu rapuh. "Bu?" Arman akhirnya membuka suara lagi. Suaranya lebih dingin dari biasanya. "Aku ingin mendengar dari ibu. Kenapa selama ini ibu begitu membenci Anissa?" Bu Rahayu menelan ludah. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap putranya dengan mata yang mulai memerah. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak," katanya dengan suara bergetar. "Ibu takut kalau dia hanya mengincar hartamu, takut kalau dia hanya berpura-pura baik." Anissa mengatupkan kedua tangannya erat-erat. Ia sudah sering mendengar kata-kata seperti ini. Tapi kali ini, setelah semua yang terjadi, rasanya jauh lebih menyakitkan. Jadi karena ketakutan itu, ibu merasa berhak memperlakukan saya seperti pembantu? Merendahkan saya setiap hari, bahkan tidak membiarkan saya makan di meja yang sama. Bu Rahayu terdiam. Ia tidak punya jawaban untuk itu. "Ibu selalu melihat saya sebagai wanita miskin, tanpa tahu siapa saya sebenarnya," lanjut Anissa. "Tapi apa ibu sadar, kekayaan itu tidak membuat seseorang menjadi lebih berharga. Yang membuat seseorang berharga adalah hatinya. Dan selama ini, ibu bahkan tidak pernah mencoba melihat hati saya." Kata-kata itu menghantam Bu Rahayu seperti palu godam. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang selama ini ia hina. Suasana semakin mencekam. Arman mengusap wajahnya dengan lelah, sementara Anissa masih berdiri tegak, tidak lagi sebagai menantu yang tertindas,
tetapi sebagai wanita yang berdiri di atas harga dirinya sendiri. Sebuah keheningan panjang melanda mereka, dan di tengah keheningan itu, air mata pertama jatuh dari mata Bu Rahayu. Keesokan harinya, Bu Rahayu tidak keluar dari kamarnya. Ia hanya duduk di tepi ranjang, memandang ke arah cermin dengan mata sembab. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali menangis seperti ini. Genggaman tangannya erat di atas selimut. Ingatan tentang perlakuannya terhadap Anissa terus berputar di kepalanya. Kata-kata kasar yang ia lontarkan, tatapan merendahkan yang selalu ia berikan, semua kembali menghantuinya. Bagaimana mungkin ia bisa sekejam itu terhadap menantunya sendiri? Pintu kamar tiba-tiba diketuk pelan. Tok, tok, Bu. Suara Arman terdengar di balik pintu. Aku masuk ya. Tanpa menunggu jawaban, pintu terbuka. Arman melangkah masuk dengan wajah penuh keprihatinan. Ia menutup pintu perlahan, lalu duduk di samping ibunya. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Lalu, dengan suara serak, Bu Rahayu akhirnya berkata, "Apa aku ini ibu mertua yang buruk?" Arman menghela napas panjang. Ibu tahu jawabannya sendiri. Bu Rahayu mengangguk pelan. Matanya kembali berkaca-kaca. Ibu terlalu sombong, Nak. Ibu selalu merasa paling benar. Dan sekarang ibu menyesal. Tapi apa Anissa bisa memaafkan ibu? Arman tersenyum tipis. Tapi ada kesedihan di matanya. Anissa bukan orang yang suka menyimpan dendam, Bu. Tapi itu bukan berarti ibu bisa langsung menghapus semua luka yang sudah ibu buat. Bu Rahayu terdiam. Setelah beberapa saat, ia mengusap air matanya dan berkata dengan suara lirih, "Aku harus meminta maaf padanya." Sore itu, saat Anissa sedang menyiapkan teh di dapur, Bu Rahayu masuk dengan langkah ragu. Anissa menyadari kehadiran mertuanya, tapi ia tetap fokus menuangkan air panas ke dalam cangkir. Untuk beberapa saat, keduanya hanya diam. Lalu, dengan suara yang hampir tidak terdengar, Bu Rahayu berkata, "Anissa, bolehkah aku bicara sebentar?" Anissa menoleh pelan. Ia melihat sesuatu yang berbeda di mata mertuanya. Tidak ada lagi sorot merendahkan. Tidak ada lagi kebencian, yang ada hanyalah rasa bersalah. Bu Rahayu menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Maafkan aku, Nak. Maafkan aku atas semua yang sudah kulakukan padamu. Aku terlalu buta oleh kesombonganku sendiri." Anissa menatapnya lama, mencoba mencari ketulusan dalam permintaan maaf itu. Bu Rahayu melanjutkan, "Aku tahu, aku telah menyakitimu. Aku telah berbuat salah, dan aku tidak berharap kau langsung memaafkanku. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Anissa menutup matanya sesaat, menghela napas panjang. Kemudian, ia tersenyum tipis. "Saya tidak pernah menyimpan dendam, Bu. Yang saya inginkan hanya satu, keluarga yang harmonis." Bu Rahayu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan saat itu, tanpa ragu, ia meraih tangan Anissa dan menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya, ia menerima menantunya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Anissa bukan sebagai wanita miskin yang tidak berharga, tapi sebagai keluarga. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Rahayu merasa hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Sejak malam itu, hubungan antara Anissa dan Bu Rahayu perlahan mulai berubah. Walaupun belum sepenuhnya akrab, setidaknya ada kehangatan yang mulai muncul. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi perintah kasar. Namun, Bu Rahayu tahu penyesalannya tidak bisa ditebus hanya dengan kata maaf. Ia harus berusaha lebih untuk membuktikan ketulusannya. Suatu pagi, ketika Anissa sedang mencuci piring di dapur, Bu Rahayu datang membawa sepiring nasi dan lauk. "Anissa, kau sudah sarapan?" Anissa menoleh dengan sedikit terkejut. Belum pernah sebelumnya
Bu Rahayu menanyakan hal seperti itu. Biasanya, ia bahkan tidak peduli apakah Anissa sudah makan atau belum. Belum, Bu. Saya masih menyelesaikan ini dulu. Bu Rahayu meletakkan piring di meja. Kalau begitu, makanlah dulu. Aku yang akan menyelesaikan cucian piring ini. Anissa terbelalak. Bu? Bu Rahayu tersenyum kecil. Aku tahu, aku telah memperlakukanmu dengan buruk selama ini. Aku ingin memperbaiki semuanya. Biarkan aku mulai dari hal kecil. Anissa terdiam sejenak. Lalu akhirnya tersenyum. Ia bisa merasakan ketulusan dalam sikap mertuanya. Terima kasih, Bu. Untuk pertama kalinya, Anissa merasakan sesuatu yang selama ini ia rindukan, kehangatan seorang ibu mertua. Beberapa hari kemudian, sebuah kejutan besar terjadi. Di meja makan, Arman pulang membawa berita gembira. Bu, Anissa, aku mendapat promosi di kantor. Bu Rahayu langsung tersenyum bangga. Alhamdulillah. Aku tahu kau pasti bisa, Nak. Anissa juga tersenyum lebar. Selamat, Mas. Aku tahu betapa kerasnya kamu bekerja untuk ini. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Malamnya, ketika mereka sedang bersantai di ruang tamu, Bu Rahayu tiba-tiba berkata, "Aku ingin mengadakan acara keluarga untuk merayakan promosi Arman." Anissa mengangguk setuju, tapi ada sesuatu yang membuatnya terkejut. "Aku ingin mengundang ibumu, Anissa." Ruangan langsung sunyi. Anissa menatap Bu Rahayu dengan mata membesar. Ia tidak menyangka mertua yang dulu sangat membenci dirinya, kini justru ingin mengundang ibunya. "Bu, ibu tidak keberatan?" Bu Rahayu tersenyum lembut. "Aku ingin mengenal ibumu lebih baik. Selama ini aku hanya menilai seseorang dari status sosialnya. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi." Mata Anissa mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah mengira hari ini akan tiba. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, keluarga mereka benar-benar terasa utuh. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Bu Rahayu menyiapkan acara makan malam dengan penuh perhatian. Ia memastikan semua makanan terbaik tersaji di meja. Bahkan, untuk pertama kalinya, ia memasak sendiri beberapa hidangan sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu Anissa. Anissa membantu di dapur dengan hati yang campur aduk. Ia masih tak percaya bahwa wanita yang dulu merendahkannya kini berusaha memperbaiki segalanya. Ketika bel rumah berbunyi, Anissa langsung bergegas membuka pintu. Di depan sana, berdiri seorang wanita paruh baya dengan pakaian sederhana namun penuh wibawa. Siti Aisyah, ibunya. "Ibu?" Suara Anissa sedikit bergetar. Siti Aisyah tersenyum hangat. "Assalamualaikum, Nak." Bu Rahayu datang menghampiri. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu Aisyah." Siti Aisyah menatap Bu Rahayu sejenak sebelum tersenyum dan melangkah masuk. Ia tidak menunjukkan sikap angkuh. Meski sebenarnya ia memiliki kekayaan yang jauh lebih besar dibanding Bu Rahayu. Makan malam berlangsung dengan penuh kehangatan. Bu Rahayu mencoba bersikap setulus mungkin. Ia bahkan tidak segan-segan melayani Siti Aisyah dan menunjukkan rasa hormatnya. Setelah selesai makan, Bu Rahayu akhirnya mengumpulkan keberaniannya. Ia menghela napas dan menatap Siti Aisyah dengan penuh kesungguhan. "Bu Aisyah, saya ingin meminta maaf," katanya pelan. "Saya telah memperlakukan Anissa dengan sangat buruk. Saya menilainya hanya dari penampilannya, tanpa pernah berusaha mengenalnya lebih dalam. Saya menyesal, dan saya harap Anda bisa memaafkan saya." Siti Aisyah menatapnya lama. Suasana mendadak sunyi. Lalu, ia tersenyum. "Saya sudah lama memaafkan Anda, Bu Rahayu. Saya tahu, sebagai orang tua, kita pasti ingin yang terbaik untuk anak kita. Yang penting sekarang adalah kita sama-sama belajar dari kesalahan." Mata Bu Rahayu mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangka wanita yang selama ini diam-diam ia hina justru memiliki hati yang begitu besar. Ia mengangguk pelan.
Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tidak ada lagi perbedaan di antara mereka. Yang ada hanya dua keluarga yang akhirnya bersatu dalam kehangatan. Hari-hari berikutnya berjalan lebih harmonis. Bu Rahayu dan Anissa semakin akrab, bahkan sering memasak bersama di dapur. Namun, sebuah ujian baru datang. Suatu hari, seorang tetangga yang dulu sering membicarakan Anissa datang ke rumah. Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Bu Rahayu, saya dengar menantu ibu ternyata anak seorang miliarder. Kok bisa ya? Ibu dulu tidak tahu. Bu Rahayu tersenyum. Tapi kali ini bukan senyuman sombong. Ia hanya menatap wanita itu dengan tenang. Ya, memang benar. Tapi sekarang saya sadar. Kekayaan bukanlah ukuran seseorang. Yang terpenting adalah hatinya. Tetangga itu terkejut mendengar jawaban Bu Rahayu. Ia tidak menyangka wanita yang dulu begitu materialistis kini berubah total. Anissa yang mendengar percakapan itu dari dapur tersenyum haru. Ia tahu perubahan ini bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah kesadaran yang benar-benar datang dari hati Bu Rahayu. Dan saat itu, Anissa merasa ujian dalam hidupnya telah berbuah manis. Waktu berlalu, dan keluarga kecil mereka semakin harmonis. Bu Rahayu kini benar-benar menganggap Anissa sebagai putrinya sendiri. Setiap hari, ia selalu menunjukkan perhatian kecil yang dulu tidak pernah. Ia lakukan membantu Anissa menyiapkan sarapan, mengajaknya berbincang, bahkan sesekali mengajaknya belanja bersama. Hingga suatu hari, kabar bahagia datang. Anissa dinyatakan hamil. Ketika dokter mengonfirmasi kehamilannya, ia langsung meneteskan air mata haru. Arman, yang berada di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Mas, kita akan punya anak. Arman tersenyum lebar dan memeluk Anissa penuh kebahagiaan. Di rumah, Bu Rahayu menangis haru saat mendengar kabar itu. Akhirnya, aku akan menjadi nenek, katanya dengan penuh kegembiraan. Dan sejak hari itu, hubungan mereka semakin erat. Bu Rahayu yang dulu sombong, kini menjadi sosok ibu mertua yang penyayang. Anissa yang dulu selalu bersabar, kini hidup dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan Arman, yang sempat terjebak di antara keduanya, akhirnya bisa melihat dua wanita yang ia cintai hidup rukun sebagai keluarga sejati. Akhirnya, mereka benar-benar menemukan kebahagiaan yang sempurna. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal, bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.